Tak lengkap rasanya jika kita tak hunting kuliner dalam perjalanan road trip kami di Pulau Jawa. Pagi ini, aku dan Juli akan sarapan di sebuah rumah makan yang terletak di tengah persawahan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nama tempatnya Pawon Alasari. Mirip-mirip kopi klotok di Yogyakarta, tetapi kali ini letaknya benar-benar di tengah persawahan. Bangunannya tradisional khas Jawa dan suasananya sangat nyaman. Meski menunya sederhana, soal rasa boleh diadu. Harga makanannya pun tak bikin kantong jebol. Nah, buat yang penasaran dengan tempat ini, kalian cukup ketik Pawon Alasari di Google Map. Giant Start the day right. Teman-teman, sekarang aku dan Juli ada di Keraton Surakarta dan sekarang kita mau masuk ke dalam museumnya. Kita pengen lihat seperti apa sejarah dan apa saja yang ada di Museum Keraton Surakarta. Ini pertama kalinya aku dan Juli masuk ke kawasan Keraton Surakarta. Keraton Surakarta yang juga dikenal dengan nama Keraton Kasunanan Surakarta adalah salah satu destinasi wisata budaya yang sangat menarik di Indonesia. Terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, keraton ini merupakan pusat budaya Jawa yang masih berdiri kokoh hingga saat ini dan menjadi simbol kejayaan Kesultanan Surakarta. Saat memasuki komplek Keraton Surakarta, pengunjung akan disambut oleh arsitektur yang megah dan kental dengan nuansa budaya Jawa. Bangunan utama keraton yang dikenal dengan nama Pendopo Ageng memiliki desain khas dengan atap joglo yang tinggi dan luas. Di sekelilingnya terdapat taman-taman yang tertata rapi serta berbagai bangunan lain yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi. Keraton Surakarta dibangun pada tahun 1745 oleh Susuhunan Pakubuwono II setelah pengaruh kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan bagi masyarakat Jawa di wilayah Surakarta. Meski saat ini sudah tidak berfungsi sebagai tempat tinggal raja, keraton ini masih digunakan dalam upacara adat dan kegiatan budaya, serta menjadi tempat tinggal bagi keluarga kerajaan. Salah satu daya tarik utama Keraton Surakarta adalah koleksi benda-benda bersejarahnya yang sangat beragam. Di dalam Museum Keraton, pengunjung dapat melihat berbagai artefak kerajaan seperti pakaian adat, perhiasan gamelan, dan senjata tradisional. Keindahan batik yang dihasilkan di keraton juga patut dipuji, mengingat keraton ini menjadi salah satu pusat pengembangan batik di Jawa. Selama mengunjungi Keraton Surakarta, pengunjung bisa menikmati berbagai pengalaman budaya yang menarik. Anda dapat mengikuti tur keliling keraton yang dipandu oleh pemandu wisata yang ramah dan berpengetahuan luas, yang akan menceritakan kisah sejarah panjang keraton ini. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya, seperti tari tradisional Jawa, gamelan, dan wayang kulit yang sering diadakan di keraton. Upacara adat tertentu seperti Grebek Solo yang digelar setiap tahunnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana kebudayaan Jawa yang kental. Keraton Surakarta bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi pusat pelestarian seni dan budaya Jawa. Selain koleksi seni yang dimiliki, keraton ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kesenian seperti pameran seni rupa, pertunjukan musik gamelan, dan pelatihan tari tradisional bagi masyarakat sekitar dan pengunjung. Setelah berkeliling di keraton, pengunjung bisa menikmati kuliner khas Solo di sekitar kawasan keraton, seperti nasi liwet, sate buntel, dan serabi.
Banyak pedagang yang menjual makanan tradisional serta oleh-oleh khas Solo yang bisa dibawa pulang. Mengunjungi Keraton Surakarta adalah perjalanan yang membawa pengunjung untuk menyelami Mengunjungi Keraton Surakarta adalah perjalanan yang membawa pengunjung untuk menyelami kekayaan budaya Jawa yang luar biasa, dari sejarahnya yang panjang hingga seni yang dipertahankan dengan baik. Keraton ini memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi setiap orang yang datang. Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, Keraton Surakarta tidak hanya menawarkan persona, arsitektur dan seni, tetapi juga pengalaman mendalam tentang keagungan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang pasti, aku dan Juli senang banget bisa berkunjung ke Keraton Surakarta. Teman-teman, sekarang kita berada di Pasar Triwindu, Kota Solo. Yuk kita lihat ke dalam. Dari Keraton Surakarta, kami melanjutkan perjalanan ke Pasar Triwindu, sebuah pasar legendaris di jantung kota Solo. Terletak di kawasan yang penuh sejarah, Pasar Triwindu adalah tempat yang memadukan antara pesona tradisi dan kecintaan terhadap barang-barang antik. Pasar ini bukan sekedar tempat berbelanja, tetapi juga perjalanan melintasi waktu, di mana setiap sudutnya menyimpan kisah masa lalu yang tak ternilai. Setibanya di sini, aroma kayu dan barang-barang tua langsung menyambut. Pasar ini terkenal dengan koleksi barang antiknya, dari perabot rumah tangga kuno, perhiasan hingga benda seni yang memikat hati. Setiap barang memiliki cerita dan bagi pecinta barang antik, Pasar Triwindu adalah surga yang tak boleh dilewatkan. Lihatlah, di salah satu sudut pasar Anda bisa menemukan alat musik gamelan yang memiliki nuansa suara yang khas. Di sisi lain, mungkin Anda akan menemukan koleksi porselen dari masa kolonial atau juga mungkin patung-patung kecil yang menceritakan keindahan seni Jawa klasik. Pasar Triwindu juga menawarkan lebih dari sekedar barang antik. Anda juga bisa menemukan kain batik Solo yang indah, berbagai pernak-pernik khas Solo, hingga kuliner tradisional yang menggoda selera. Berkunjung ke Pasar Triwindu bukan hanya soal berbelanja, tetapi juga merasakan kehangatan budaya Solo, sebuah tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa kini. Teman-teman, jadi sekarang aku dan Juli sedang berada di Kampung Batik Kauman di daerah Solo. Memang sebuah kampung yang memiliki konsep kalian bisa belajar batik di sini, kalian juga bisa membeli batik dan kalian juga bisa nongkrong ya di sini. Ada banyak kafe yang bertemakan berkonsepkan batik lah ya. Jadi mereka rumah produksi, juga selling, juga ada kafe di dalamnya. Ya lumayan menarik lah ya, lumayan seru, konsepnya juga pas dengan kota Solo. Jadi ya worth it untuk bisa sampai ke sini. Masalahnya hanya satu, parkirnya susah. Jadi campervan Big L itu parkirnya lumayan jauh, sekitar 2 kiloan dari sini dan dari Pasar Triwindu, dan kami jalan kaki ke sini. Jadi memang parkirnya agak susah. Tapi overall ya worth it untuk datang ke sini. Wow, ganteng sekali. What happened? Mau Look at this makan man. malam, So fancy ya. mau makan malam harus pakai kemeja, pakai sepatu. Wow, fancy time ya. Hari ini kita berpakaian rapi
karena kita mau makan dalam special dinner di Palace, Seperti Raja. like Queen and King di kota Solo. Dan kalau mau makan di sini itu harus reservasi dulu. Ya kayak palace gitulah, jadi makannya kayak menir-menir zaman dulu lah. Nah sekarang kita lagi nunggu jemputannya karena nggak boleh sembarang langsung ke dalam, jadi ada jemputan khusus dan nanti kita lihat seperti apa di dalam. Jangan lupa pakai sepatu. Iya, harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Flip flop. Teman-teman, jadi sekarang aku dan Juli ada di Karanganyar. Tadinya kita pengen naik ke Tawangmangu, tapi ternyata mobilnya nggak kuat. Jadi kita stop dulu, berhenti karena tadi suhunya sempat naik. Dan sekarang kita berada di salah satu SPBU yang ada di Karanganyar. Dan rencananya kita mau parkir di sini dan besok pagi melanjutkan lagi ke Hyundai. Mudah-mudahan ya, karena takut juga tadi sempat suhunya naik, kalau kita paksain balik lagi ke Solo takut mesinnya bermasalah, jadi kita istirahatkan dulu malam ini Big L. Besok pagi kita jalan lagi ke Hyundai di kota Solo. Juli sedang siap-siap untuk tidur di mana? Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Ya, nggak apa-apa. Ada seragipan nih. Apalagi Ada toilet. ada toilet. Dingin. Kelak. Aman. Dan bebas ya. Oke, sekarang kita mau mandi dulu di SPBU dan lumayan bersih sih ya. Lumayan bersih bahkan toiletnya. Dibandingkan dengan camping ground yang ada, toilet di SPBU kadang-kadang jauh lebih bersih. Kita mandi dulu karena udara udah mulai dingin. Teman-teman, another day at bengkel lah ya. Jadi sekarang kita udah ada di Hyundai Kota Solo Baru. Jadi mudah-mudahan hari ini Big L bisa diperiksa dengan baik dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Kita bisa naik ke gunung lagi dan mudah-mudahan nggak ada masalah dengan radiatornya. Sambil nunggu mobil di bengkel, makan dulu di angkringan di kota Solo sama Juli. Jadi itu nggak masalah, mau makan di pinggir jalan, mau makan di restoran, mau makan di coffee shop, nggak masalah. Tapi jangan makan di tengah jalan ya. Nanti takut. Iya. Enak. Permasalahan overheat Big L ternyata tidak juga bisa diselesaikan. Hyundai Kota Baru Solo memvonis campervan kami untuk turun mesin dikarenakan headcock Big L sudah melengkung dan harus dilakukan proses milling. Dan untuk melakukan pekerjaan itu dibutuhkan waktu hingga 1 minggu lamanya.
Sayangnya kami tidak bisa menunggu selama itu dikarenakan waktu kami yang terbatas. Akhirnya kami memutuskan untuk memperbaikinya di Jakarta dan melanjutkan perjalanan dengan kondisi Big L yang tidak baik-baik saja ke kota Semarang dengan tujuan perlahan-lahan balik ke Jakarta.